Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga atau pertemuan perkuliahan ke-11, mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah, akan kita lanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini lanjutan ya dari pertemuan 9, 10, dan sekarang ke-11. Nah, minggu sebelumnya kita sudah sampai pada pembuatan daftar pustaka ya. Nah, pada hari ini kita akan melengkapi isi pada bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Kemudian kita nanti akan membuat penomoran halaman yang ada di sini. Nah, berikutnya kita akan membuat daftar isi ya, yang kemarin sempat kita contohkan. Ya, mungkin nanti ada perbedaan jenis huruf, kemudian juga pengaturan ya, ini rata kiri kanannya, apakah ini ada ke dalam sedikit, nanti kita atur ya. Nah, baik untuk yang berikutnya, oh ya, pada pertemuan sebelumnya di kegunaan hasil penelitian ya, yang ini belum di citation, jadi mohon Anda untuk melengkapi daftar pustaka ya dengan cara mengutip ya, memasukkan citation ya, setiap pengutipan. Ini mohon untuk diperhatikan. Dan juga nanti tugas Anda pada bab kedua itu adalah melengkapi kutipan. Jadi nanti akan saya berikan bahannya. Jadi Anda tinggal copy paste, kemudian nanti sesuaikan formatnya, ya, sesuai dengan babnya. Dan berikutnya Anda diminta untuk mengutip kembali, ya, sehingga tidak ada satu kutipan pun yang tidak di citation atau tidak dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, baik, kita mulai. Nah, ini nanti bahannya akan saya berikan, jadi kita tinggal copy paste saja. Ambil dari sini, ya nanti ini akan diberikan. Oke, untuk bab 2, semua bab 2 kita masukkan. Nah, ini sampai dengan bab 2. Kita paste di sini. Nah, di sini belum masuk ke heading ya, karena belum kita atur. Nah, mulai kita pengaturan. Dimulai dari poin 2.1 kajian pustaka. Kita ingat kalau di sini ada dua huruf, dua angka, maaf. Kita menggunakan heading 2. Kalau di sini 3 angka, kita gunakan heading 3. Kalau angkanya 4, kita gunakan heading 4. Ya. Nah, untuk yang pertama, 2.1 kajian pustaka, kita gunakan heading 2. Seperti ini. Nah, di belakangnya ini ada double ya, huruf angka 2.1-nya kita delete seperti ini. Dan ini sudah terlihat masuk ke heading navigation. Untuk yang kedua, ini teknologi informasi pakai heading yang ketiga. Yang belakangnya ini boleh kita delete ya. Kemudian untuk tulisan kita bisa klik satu paragraf atau boleh juga double seperti ini.
Ya, kemarin kita sudah membuat style ya P1. Oke, kita tinggal klik saja P1. Ya, dan ini hurufnya sudah sesuai. Kemudian untuk yang 212 kita gunakan heading 3. Yang belakangnya kita hapus. Dan struktur organisasi kita klik di sini dan klik P1. Ini untuk yang kutipan-kutipannya silakan Anda lengkapi ya. Santo, kemudian Gareth Jones, Rasepi dan sebagainya. Di sini pakai P1. Nah, ini kegunaan style ya yang kemarin telah kita buat. Untuk yang paragraf ini juga gunakan P1. Untuk ukuran internal kita gunakan heading 3. Kemudian ini pilih P1. Boleh kita gunakan beberapa ini ya. P1 langsung. Kemudian untuk 214 heading 3. Ini hapus. Dan ini pakai P1. Juga P1. Ini gunakan heading 3. Ini P1 lagi, ini heading 3. Ini P1, ini P1 lagi. Nah, ini heading 2 ya, perangkat pemikiran. Boleh ini dikasih jarak. Ini heading 3. P1. Ini juga P1. Ini heading 3. Juga terus-terusan pertama di sini. Ini P1, ini heading 3. Jadi ini nanti nomornya nggak akan ada kesalahan ya. Jadi kalau di sini ya ternyata kita salah nulis, ya, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap daftar isi ya. Nah, kalau seperti ini tidak akan berpengaruh. Contoh misalnya ini yang pengaruh suara organisasinya ini tidak menggunakan heading 3 tapi heading 4, maka ini juga akan secara otomatis tambah ini ya angkanya. Dan ini secara otomatis akan berubah menjadi 222. Harusnya tadi 223 ya, tapi kalau ini kita kembalikan ke heading 3, maka ini jadi 223. Lanjutkan. Ini heading 2. Ini heading P1. Oke, kemudian ini juga P1. Nah, ini untuk yang teknologi ini kita bisa gunakan yang normal atau P1 ya. Ini yang normal, kemudian kita gunakan yang ini ya, penomoran. Ini kalau terlalu jauh kita bisa gunakan ini. Ada decrease, ada increase desimal ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini bab 2 sudah selesai. Kita masuk ke bab 3 ya. Ini juga sama. Jadi saya sudah berikan isinya. Tinggal Anda kalau pasti di sini, tugas Anda adalah menyesuaikan dengan format. Ya, tinggal menyesuaikan dengan format saja. Ini heading 2, ini heading 2, terus seperti ini ya. Headingnya P1,
heading 3. Oke, sudah. Ini masuk ya. Kemudian berikutnya heading 4. Maaf, bab 4. Kopikan saja dulu. Mulai dari heading 1 ya, heading 2, maaf. Karena di sini 2 angka. Kemudian P1, P1, P1. Nah, ini untuk daftar gambar. Kita lewat dulu, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mengulas tentang bagaimana membuat daftar gambar ya. Nah, termasuk juga daftar tabel ya. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai penggunaan daftar tabel. Kemudian ini P1 sudah selesai, tinggal ke bab 5. Dimulai dari heading 2. P1 ini juga kita bisa gunakan P1 saja atau normal. Kemudian dikasih penomoran ya. Ini kita gunakan boleh P1 dulu, kemudian kita gunakan yang seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ini hurufnya ABCD. Nah, ini agar masuk ke poin nyambung dengan poin yang sebelumnya, kita gunakan format painter. Kita klik kursornya di sini, klik format painter, kemudian kita klik di poin 2. Ya, kemudian painter, klik di sini, ini poin 3.
Oke, kemudian promote painter lagi, klik di sini 4, ya. Nah, kemudian untuk isi ABC-nya kita bisa blok, kita bisa langsung ke sini, angka, kemudian dikasih geser ke sebelah kanan. Nomor 3 juga sama, ya. Ini bisa kita kiri kanan dulu, kemudian nomoran ABC kiri kanan. Ini dulu nomor 4 juga dari A di blok, kemudian rata kiri kanan, kemudian pilih yang ABC, kemudian pilih yang increase desimal dalam. Oke, poin 522 pakai heading 3, kemudian ini pakai P1. Ada satu yang saja, 6-nya kita delete atau kita hapus. Oke. Sudah selesai, nanti tugas Anda adalah memasukkan kutipan-kutipan. Oke, baik. Berikutnya, nah kalau kita sudah memasukkan kutipan-kutipan, jangan lupa di daftar pustakanya di sini ya, di update citation and bibliography. Nanti akan bertambah di sini, ya. Akan nambah. Oke, kemudian berikutnya kita akan membuat penomoran, ya. Penomoran halaman. Di sini halamannya muncul, tapi ini halaman sesuai dengan lembar, ya. Bukan halaman yang kita buat, karena halaman yang kita buat akan muncul di sini. Nah, ini terbagi ke dalam beberapa section, ya. Jadi section yang di sini itu pertama dari mulai lembar keaslian karya tulis di sini, di halaman yang kedua. Ini adalah section kedua, ya. Jadi kita dimulai dari section kedua sampai dengan daftar lampiran, ini section 2. Nah, section 3 bab 1 udah masuk ke section 3. Kalau kita buktikan ya, double klik di header. Nah, ini section 2, section 3. Nah, begitupun dengan bab 2, ya. Nah, bab 2 ini nambah. Oke, kalau di sini misalnya section 3, di sininya masih section 3. Nah, ini kita rubah menjadi section 4. Ya, gimana caranya? Oke. Kita klik di sini, simpan kursornya di sini, kemudian kita pilih layout, pilih break, kemudian pilih next page. Ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Kalau kita double klik di sini, maka ini menjadi section 4. Oke, berikutnya bab 3. Kita coba tadi udah section 4, di sini harusnya section 5. Nah, agar menjadi section 5, maka tadi yang tadi kita ulangi. Kursor simpan di bab 3, kemudian pilih layout, pilih break, dan pilih next page, ya. Oke, mohon maaf ini kesalahan, berarti nyimpennya di atas sini, ya. Next page. Oke, ya. Kemudian berikutnya juga sama, ya, di bab 4. Oke, kita lihat 5 berarti ini harus 6. Maka kita simpan kursornya paling atas di sini. Kemudian kita pilih layout, next page lagi. Berikutnya bab 5 juga kita lakukan hal yang sama, kita cek dulu. 6, oke, harusnya ini 7. Layout lagi, break, next page. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Oke, ini 7, berarti ini harusnya 8.
kita ke layout, break, kemudian next page. Oke, baik, kita mulai ke penomoran. Untuk yang halaman 1, ini kita tidak boleh dihitung, boleh tidak. Ya. Untuk yang lembar pernyataan kesediaan, kita mulai dari sini. Nah, untuk penomoran, kita masuk ke insert, kemudian pilih page number. Karena posisinya ada di tengah bawah, maka kita pilihnya bottom of page. Tengah ya, tengah di sini berarti kan. Kita pilih ya, dan karya tulis. Nah, formatnya ini akan kita rubah ya, bukan angka 12 ya. Tapi kita akan menggunakan ini kita hapus ya. Kemudian yang ini halaman yang kedua kita mulai lagi. Kita link to previews-nya kita hilangkan ya. Kita hilangkan, pilih lagi page number, kemudian pilih page of page, pilih yang tengah, kemudian pilih lagi page number-nya, pilih format page number di 2 kali ya. Kemudian number formatnya kita pilih yang Romawi kecil. Startnya kita bisa mulai dari I ya, kalau kita tidak akan menghitung halaman pertama. Kalau akan menghitung, maka pilih continue ya. Pilih atau pilihnya di sini ada 2. Kalau halaman pertamanya dihitung. Saya pilih 1 dan saya oke. Nah, ini akan muncul di halaman berikutnya. Ini juga akan muncul 3 sampai dengan daftar lampiran. Juga akan muncul di tengah. Nah, berikutnya untuk yang halaman section berikutnya, untuk bab posisinya ada di tengah bawah. Untuk halaman berikutnya selain bab, kita akan simpan di atas kanan di sini. Ya. Sekali lagi, untuk yang ada judul babnya, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, serta daftar pustaka, maka di setiap awalan itu posisinya ada di tengah, di sini. Apakah dimulainya dari, karena di sini dari angka, maka kita mulai dari angka 1 di sini. Ya. Isi ya, angka 1 di sini. Oke. Yang harus kita lakukan adalah kita klik di sini, kemudian link to previews-nya kita hilangkan, ini sehingga kita tidak ada hubungannya dengan yang halaman sebelumnya. Kemudian untuk yang halaman berikutnya ini, ya, kita gunakan different perspective. Sehingga ada perbedaan antara halaman bab dengan halaman ini ya. Nah, untuk halaman yang kedua, karena di sini udah different perspective, maka di sini kita bikin lagi number top sebelah kanan seperti ini. Kemudian untuk yang di tengahnya kita hapus. Nah, kemudian untuk yang ini masih tetap ada kan. Kemudian di halaman babnya kita simpan di
tengah-tengah di sini. Tadi different first page ya. Ini link to previous, kalau yang ini tidak link to previous ya. Jadi oke, ini tidak ya, tidak karena kalau pakai berarti ngelinknya ke halaman sebelumnya. Oke, udah. Kita gunakan page number bottom of page, posisinya di tengah seperti ini. Nah, setelah kita apakah dimulai dari huruf yang berapa? Nah, kita nama lagi format page number, kita mulai dari angka 1 ya. 1 di sini, ini tetap ada. Kita lihat di sini, oh di sini ada, berarti oke, di sini harus kita hapus. Previousnya kita hilangkan. Ini coba kita hapus. Nah, jangan hilang. Ini sudah hilang, ini muncul. Oke. Sekarang ke bab 2. Ya, posisinya bab 2. Nah, ini masih di sini. Kita gunakan different first page. Ya, tinggal klik saja. Nanti ini akan hilang dan posisinya akan pindah ke bawah. 7 ya, 8. Oke. Kemudian 9 di sini. Kita langsung ke bab 3. Tidak ada posisi yang masih ada di atas, harus pindah ke sebelah sini. Oke, kita tinggal double klik saja di sini. Kemudian kita pilih different first page. Nanti akan pindah, ya, akan pindah. Ini nggak berubah, 14, 15, di sini ada bab, maka pindah ke bawah tengah. Berikutnya 16, oke, 17 ada di situ. Nah, karena di sini bab 3-nya hanya 2 halaman. Oke, bab 17 di sini, bab 4 tinggal pilih different first page. Maka otomatis akan pindah. Kemudian berikutnya bab 5. Ini juga lakukan hal yang sama. Tinggal klik saja nanti akan pindah. Kemudian yang terakhir ini daftar pustaka. Kita harus pindah ke klik dulu di sini ya, jangan lupa. First page akan pindah ke bawah dan selanjutnya. Nah, itu cara untuk membuat penomoran. Jadi tugas Anda nanti selain memasukkan citation di setiap halaman di sini, maka tugas berikutnya adalah membuat penomoran halaman. Penomoran halaman. Oke, ini penomoran halaman. Masuk ini, yang sini pakainya Romawi kecil. Di sini angka, di sini angka, ya. Mohon untuk diperhatikan secara detail cara pengerjaannya. Ini. Nah, kemudian untuk yang daftar isi, kalau di sini pernyataan tulis masih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Maka kita update tabel. Update entire tabel. Karena di sini bab 2-nya belum masuk ya. Kalau kita gunakan update entire tabel, kita pilih yang bawah ya. Jadi tidak hanya nomornya tapi juga dengan tabelnya. Oke. Maka di sini secara otomatis akan berubah jadi I1, I2 dan seterusnya. Oke. Kemudian bab 2 juga sini sudah masuk ya. Sampai dengan di sini daftar pustaka ini sudah masuk semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi di saat kita merubah ya, merubah subbab, kemudian
di sini juga akan secara otomatis berubah. Jadi tinggal di-update saja. Kecuali kalau tidak di-update ya nggak akan berubah ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh di sini rumusan masalah ya poin 1-2, di sini ada rumusan masalah halaman 4. Untuk membuktikan kita tinggal kontrol ya, tekan kontrol kemudian klik ke rumusan masalah. Kalau kita di sini hapus ya, kalau kita hapus, maka 1.2 rumusan masalah akan hilang dan juga daftar isinya di sini rumusan masalah. Kalau kita update tabel, ini juga akan hilang ya rumusan masalah. Ya. Jadi jangan khawatir daftar isi nanti harus bongkar pasang. Jadi kalau misalnya di sininya dimunculkan kembali ya, rumusan masalahnya dimunculkan kembali, maka di daftar di sini juga nanti akan muncul kembali. Dan halamannya nanti akan, kalau misalnya ada penambahan poin, ini juga halaman akan bertambah. Ya. Halaman akan bertambah dan akan selalu berubah ya di saat kita melakukan perubahan. Nah, coba kalau kita menggunakan manual. Bayang kalau misalnya di sini bab pengendalian internalnya ternyata variabelnya dihilangkan salah satu sehingga halaman berikutnya di sini akan turun ya. Nah, kalau tidak menggunakan ini, maka otomatis Anda harus menyusun satu-satu di sini ya. Lihat lagi kesimpulan saran halaman berapa, tulis lagi, ketik lagi satu-satu manual. Nah, saya kira itu sangat merepotkan sekali ya. Daftar pustaka. Ini sangat penting soalnya nanti pembimbing atau penguji nanti akan melihat dari sini. Analisis nanti halaman 15 langsung dibuka ke halaman 15 gitu ya. Termasuk juga nanti daftar pustaka di sini ya. Bener nggak nih di input, bener nggak nih dikutip namanya. Kalau kita tidak menggunakan format seperti ini kita harus ngecek satu-satu ke setiap halaman atau ke setiap kalimat. Dan itu akan memerlukan waktu yang tidak sedikit, belum lagi masalah ketelitian, ya, belum lagi masalah kalau kita sering lupa dan sebagainya, sehingga akan menghambat proses penelitian yang sedang kita hadapi. Jadi mohon untuk memperhatikan setiap detail dari apa yang telah dijelaskan. Kalau misalnya Anda kurang memahami atau kurang mengerti, itu mohon untuk dikonsultasikan. Ya, jadi boleh ya kalau misalnya Anda memang tidak mengerti, itu konsultasi secara langsung. Saya sangat terbuka. Ya. Kalau misalnya janjian di kampus, misalnya untuk bertanya juga saya persilahkan. Ya. Berapa yang miss ya, sehingga harus di ini penomoran sudah. Nah, ini juga penomoran juga penting di saat berkurang, ini juga akan otomatis berubah ya. Mohon ada beberapa yang berubah, ini bisa kita edit ya, edit kembali. Barangkali ada yang berubah ya. Jadi kalau judulnya muncul, kita tinggal edit citation, kemudian pilih title. Untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup ya sampai di sini. Sekali lagi, tugas Anda berikutnya adalah menambahkan bab 2 atau isi dari bab 2, kemudian mengatur format, ya, style, kemudian juga memasukkan atau membuat citation untuk setiap kutipan di sini, dan nanti akan saya berikan bahannya. Jadi Anda kalau misalnya ada seperti ini, bahannya akan saya berikan dalam bentuk daftar pustaka. Jadi seolah-olah daftar pustaka itu diambil dari buku ya.
Jadi Anda tinggal memasukkan data-data yang ada di sana gitu ya. Nah, kemudian ini sampai dengan bab 5 ya. Mohon untuk eh, apa namanya dilengkapi, dan juga penomoran ini seringkali dalam pelaksanaan prakteknya ini suka bolak-balik ya. Jadi mohon dengan sangat teliti ya. Karena kalau enggak biasanya suka eh, nomornya yang double-double, kemudian kalau di atas semua, kadang ada di bawah lagi semua, kadang di sini ada di bawah ada. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi mohon untuk teliti. Jadi untuk pertemuan hari ini saya kira tugasnya tidak terlalu banyak ya untuk dikerjakan, dan pertemuan berikutnya kita akan membuat tabel, kemudian juga gambar ya, daftar gambar, kemudian juga memasukkannya ke daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain kita di pertemuan berikutnya. Jadi mohon diperhatikan untuk tugas pada hari ini. Jadi tugas hari ini nyambung dari pertemuan sebelumnya. Jadi 9, 10, 11, jadi yang ke-11 itu file yang sudah kita kerjakan di pertemuan 10, kita lanjutkan di pertemuan 11. Sampai dengan dua pertemuan berikutnya, ini masih mengerjakan satu file. Ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.